Kita mulai hari ini teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat di bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban ya teman-teman semua. Di mana insya Allah kalau Allah berikan usia dalam kurang lebih 1 bulan lagi kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hari ini sedikit saja kita akan membahas mengenai bulan Sya'ban supaya bulan Sya'ban ini tidak berlalu begitu saja. Supaya kita bisa mempersiapkan betul-betul sampai nanti akhirnya kita insya Allah masuk kepada bulan suci Ramadan. Langsung saja tanpa berpanjang-panjang, kalau kita lihat bulan Sya'ban, kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang berada di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi ini menjadi jembatan penghubung menuju ke bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban ini ya termasuk juga gerbang dari masuknya menuju Ramadan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan berbagai macam hal di bulan Sya'ban ini, mulai dari persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan kesehatan ya, supaya kita bisa maksimal nanti di bulan suci Ramadan. Tak terasa ya sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita bahas amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini, maka kita harus tahu dulu, ternyata di bulan Sya'ban ini ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Beberapa di antaranya adalah, tahukah teman-teman semua? Yang pertama, peristiwa penting di bulan suci, di bulan Sya'ban. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Jadi kita bahas dulu nih beberapa peristiwa-peristiwa penting di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah Allah menurunkan perintah bersalawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Teman-teman lihat peristiwa penting ini, perintah Allah menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi, ini difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatuhu yusallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab 56 kata Allah, sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi, kita tahu bahwa mayoritas ulama ya, mereka mengatakan bahwa ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Jadi salah satu peristiwa penting di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana kita lihat di ayat tadi ya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, salawatlah kamu kepada Nabi. Jadi di sini kita lihat ada 3 bentuk salawat kepada Nabi. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Salawat apa saja itu? Salawat yang disampaikan oleh Allah, salawat yang disampaikan malaikat, dan perintah salawat yang disampaikan kepada umatnya Rasulullah. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, kita umatnya bersalawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Makna bersalawat ini beda-beda teman-teman semua, tergantung siapa yang bersalawat. Kalau kita lihat Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menjelaskan Allah bersalawat pada Nabi, maksudnya Allah memuji Nabi. Kalau kalimat malaikat bersalawat, maksudnya adalah berarti malaikat sedang mendoakan Nabi. Ya. Kalau kita mengatakan manusia bersalawat kepada Nabi, maka artinya kita mengharapkan syafaat dari Nabi. Jadi, dalam surah Al-Ahzab 56, surah yang berisi perintah bersalawat kepada Nabi, yang turun di bulan Sya'ban, di dalam ayat ini ada Allah yang bersalawat kepada Nabi, yaitu Allah puji Nabi. Yang kedua ada malaikat yang bersalawat kepada Nabi, yaitu malaikat mendoakan Nabi. Dan ada kita, umatnya yang bersalawat kepada Nabi untuk mendapatkan syafaat Nabi. Ya, pertolongan Nabi di hari akhir. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kedudukan Rasulullah SAW
Masya Allah, sangat mulia sekali. Beliau dikatakan sebagai rajanya para rasul, ya, sekaligus penutup dari para nabi. Oke, mudah-mudahan Uma nggak terlalu cepat bicaranya ya. Kecepatan nggak bicaranya? Kalau kecepatan angkat tangannya. Jadi Uma lebih pelan-pelan lagi nanti sampaikan. Oh, agak kecepatan. Oke. Berikutnya ya, lanjut teman-teman semua. Setelah kita membahas mengenai, oh ternyata bulan Sya'ban itu Allah nyuruh kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama juga di hari Jumat ini ya teman-teman semua. Hari Jumat ini salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan adalah banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu saja selain banyak berselawat, tentu saja untuk menyambut bulan yang suci ini, ya, menyambut bulan yang suci dengan hati yang bersih, tentu saja juga di dalamnya tidak hanya sekedar berselawat, tapi juga kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban selain perintah Allah berselawat kepada Nabi? Kedua, Allah menurunkan kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Itu di bulan Sya'ban. Teman-teman ingat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, ya kan, ini ayat yang selalu dibaca-baca oleh para imam kita, para dai kita ketika bulan suci Ramadan. Umat Islam diwajibkan berpuasa ya, dalam surah Al-Baqarah 183 bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di bulan Sya'ban selain diturunkannya perintah bersalawat, juga diturunkannya kewajiban untuk berpuasa bagi umat Islam. Ya, kewajiban puasa ini yang dimaksud adalah kewajiban puasa Ramadan ya bagi seluruh umat manusia. Begitu ya, teman-teman semua. Berikutnya, teman-teman semua, kita tahu juga ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah puasa ini di bulan Ramadan ini pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi pada saat turunnya surah Al-Baqarah 183 ini terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Oke. Berikutnya, kejadian apa lagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Berikutnya, di bulan Sya'ban, teman-teman semua, dimulailah Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya kiblatnya berada di Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban, pindah kiblat yang tadinya di Masjidil Aqsa menjadi Ka'bah. Ya. Di bulan inilah teman-teman semua ya arah kiblat berganti menjadi ke kota Mekah di Ka'bah. Saat itu umat Islam sholatnya, kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis Palestina selama 16 tahun. 16 tahun lamanya umat Islam kalau sholatnya menghadapnya ke Baitul Maqdis Palestina. Sampai akhirnya kiblat berganti menuju ke kota Mekah di bulan Sya'ban. Peristiwa perpindahan kiblat ini, teman-teman semua, ini adalah peristiwa yang sangat dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada saat umat Islam kiblatnya ada di Masjidil Aqsa, pada saat itu orang-orang Yahudi mengolok-olok kaum muslimin karena beribadahnya menghadap ke arah yang sama seperti orang-orang Yahudi. Jadi karena terus diolok-olok, Rasulullah SAW itu terus memohon petunjuk kepada Allah, terus berdoa hingga menanti turunnya wahyu supaya Allah memberikan apa yang Rasulullah inginkan, karena terus-menerus diolok-olok bahwa umat Islam mengikut-ikut orang Yahudi. Maka turunlah pada saat itu teman-teman sekalian, pada akhirnya kalau kita lihat ya dalam surah Al-Baqarah 144, itu ada kalimat, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, kata Allah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ya, jadi Allah mengabulkan permohonan Nabi Muhammad SAW untuk kiblat dipindahkan ke kota Mekah, ke Ka'bah. Apa kata Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, teman-teman semua, aku selalu saja melihat Tuhanmu mengabulkan apa yang kau inginkan, wahai Rasulullah. Ya. Jadi ini juga menjadi salah satu bukti bahwa permintaan Rasulullah itu akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Teman-teman lihat dalam surat Duha ayat kelima. Apa kata Allah dalam surat Duha ayat 5? Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ya, jadi peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang ketiga tadi adalah berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke kota Mekah, ke Ka'bah. Berikutnya apa lagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Yang keempat, dicatatnya atau diangkatnya buku catatan amal manusia ke langit. Diangkatnya buku catatan amal manusia ke langit. Makanya kata Rasulullah SAW, teman-teman semua, ya, ketika ada istri beliau ya Siti Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa di bulan Sya'ban?" kata Siti Aisyah. Lalu Rasulullah ingatkan, sesungguhnya Allah di bulan ya, oke. Jadi ini ada satu ini ya, satu hadis, nanti Uma akan bacakan hadis yang serupa. Ketika Siti Aisyah berkata, apakah puasa di bulan Sya'ban ini puasa yang disukai oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah di bulan ini ya telah menuliskan berbagai macam hal, maka aku senang ketika amalku ya diangkat pada saat aku sedang berpuasa. Kira-kira begitu ya bunyinya ya. Oke. Baik, kita lihat teman-teman sekalian. Di poin yang keempat, di bulan Sya'ban ini, tadi Uma katakan diangkatnya buku catatan amal manusia ke langit. Itu per tahunnya terjadi di bulan Sya'ban. Kalau per minggunya itu terjadi pada hari Senin dan Kamis. Kalau kita lihat dulu sejenak dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW ingatkan, amalan manusia dihadapkan pada setiap pekannya 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang beriman akan diampuni kecuali hamba yang punya permusuhan dengan sesama. Lalu akhirnya orang yang bermusuhan ini ya dikatakan pada mereka, tinggalkanlah mereka sampai keduanya berdamai. Jadi kalau dalam Islam ini teman-teman semua, amal kita itu diangkat kalau setiap minggunya pada hari Senin dan Kamis. Namun kalau setiap tahunnya itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban ini semua perbuatan manusia itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menyebabkan Rasulullah SAW banyak sekali berpuasa dan banyak sekali beribadah pada bulan Sya'ban. Begitu ya teman-teman semua. Mari kita lihat teman-teman semua dari seorang sahabat bernama Usama bin Zaid. Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa pada satu bulan dibanding bulan-bulan lainnya seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya sahabat ini engkau puasa banyak sekali di bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Ini adalah bulan yang banyak sekali manusia lalai. Bulan Sya'ban itu banyak sekali manusia lalai karena dia terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat menuju ke alam semesta. Dan saya suka ya menuju ke semesta alam ya, atau alam semesta. Dan kata Rasulullah, saya suka jika amalan diangkat pada saat keadaan saya sedang berpuasa. Jadi kalau setiap pekannya Senin Kamis ya amalan diangkat setiap tahunnya, kata Rasulullah ini adalah bulan yang paling banyak manusia lalai. Dia adalah bulan amalan-amalan diangkat menuju Rabb alam semesta ya, bukan menuju alam semesta ya, menuju Rabb alam semesta, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka jika amalan-amalan saya diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi amalan-amalan kita di bulan Sya'ban diangkat di hadapan Allah, Rabb alam semesta, Rabb semesta alam. Baik, berikutnya teman-teman semua, setelah kita tahu bahwa apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban, tadi kita lihat bahwa ini perintah berselawat di bulan Sya'ban, turunnya perintah berselawat kepada Nabi, kemudian di bulan Sya'ban juga diperintahkan kita berpuasa, di bulan Sya'ban juga terjadinya pergantian Ka'bah, di bulan Sya'ban juga amalan-amalan kita diangkat. Lalu setelah kita tahu tentang keutamaan-keutamaan atau kejadian-kejadian penting di bulan Sya'ban, berikutnya amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban? Amalan-amalan itu diantaranya adalah pertama tentu memperbanyak puasa ya teman-teman semua. Memperbanyak puasa. Tadi Uma sudah bacakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat gemar berpuasa. Rasulullah itu menyempurnakan puasa dalam sebulan, ya,
Siti Aisyah itu tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan. Dan Siti Aisyah itu tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Rasulullah banyak sekali berpuasa. Kata istri beliau, salah satu istri beliau namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, saya tidak pernah mendapatkan Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Jadi ini kita bisa lihat bahwa Rasulullah hampir berpuasa di Sya'ban seluruhnya. Hampir seluruhnya di bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi kita tahu walaupun bulan Sya'ban ini kalau kita puasa di dalamnya ini adalah puasa sunnah, tapi puasa sunnah ini memiliki peran penting teman-teman semua untuk menutupi kekurangan puasa wajib kita di Ramadan. Seperti kalau teman-teman sholat fardu, sholat wajib. Sholat fardu itu kan ada sholat sunnah rawatib kan. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ya kan? Sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat-sholat qobliyah ba'diyah ini, sholat-sholat rawatib ini, fungsinya kan bisa menutupi kekurangan sholat fardu yang kita kerjakan. Sama seperti bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, teman-teman semua, dia punya puasa sunnah. Ayo, yang lain nyatet ya, karena Oma lihat ada yang nggak fokus nih. Untuk BSDD Latinas, yuk fokus sayang. Karena kelihatan di muka Uma. Untuk murid-murid Maskan Hufaz harus mencatat, teman-teman ya. Baik, berikutnya teman-teman semua, Uma mau menyampaikan, Uma kelihatan di sini, ya. Jadi fokus semuanya. Uma lanjutkan, sama seperti sholat. Sholat itu ada qobliyah, ada ba'diyah, ya kan? Sholat-sholat sunnah ini fungsinya apa? Sholat-sholat sunnah ini fungsinya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat-sholat wajib kita. Begitu pula dengan puasa sunnah, yang salah satunya adalah puasa di bulan Sya'ban, teman-teman semua. Ya, jadi sunnah-sunnah yang kita kerjakan ini akan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita, ibadah Ramadan yang wajib itu. Ya, jadi kalau sholat punya qobliyah ba'diyah, kalau Ramadan punya yang namanya puasa di Sya'ban dan puasa Syawal. Ya, kalau Ramadan dia punya puasa sunnah yang dilakukan sebelumnya yaitu puasa di bulan Sya'ban, dan qobliyahnya setelah Ramadan itu ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Orang-orang yang terbiasa mulai puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tidak akan terlalu kesusahan menghadapi bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ini adalah rahasia kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah ibarat ibadah rawatib. Ibarat ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Begitu ya. Yang kedua, setelah memperbanyak puasa. Jadi silakan teman-teman yang selama ini puasa Senin Kamis mungkin bisa lebih banyak lagi puasanya di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Kedua, apalagi ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Sya'ban? Berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran diperbanyak di awal Sya'ban. Jadi ketika kita masuk kepada bulan suci Ramadan, kita akan bisa lebih banyak lagi berinteraksi dengan Quran. Ingat bulan Ramadan itu dinamakan Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah. Bulannya membaca Quran, bulannya tilawah, di mana malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertadarus. Ya, Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril. Salah seorang salih berkata, dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya para qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya bagi para pembaca Al-Quran. Jadi ada juga seseorang bernama Amr bin Qais rahimahullah teman-teman semua. Ketika beliau masuk bulan Sya'ban, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau menutup tokonya, mengosongkan dirinya dari berbagai macam kegiatan, fokus untuk membaca dan interaksi dengan Al-Quran. Jadi mulai Sya'ban ini sudah mulai dikurang-kurangi nih kegiatan-kegiatan duniawinya, dan mulai fokus bersama dengan Quran. Apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan, teman-teman semua. Kalau bulan Sya'ban saja dikatakan bulannya para qurra, ya, bulannya untuk membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Jadi jangan kebalik. Justru Ramadan semakin sibuk dengan urusan duniawi sehingga tak tersentuh Qurannya. Kebalik teman-teman semua. Teman-teman semua yang ada di Maskan Hufaz, kan 10 hari terakhir teman-teman mungkin sudah pulang ya menuju ke rumahnya masing-masing, atau seminggu sebelum Lebaran, itu pastikan Qurannya walaupun tidak berada di pondok, tidak ada di pesantren, tapi Qurannya tetap terus terjaga. Kalau teman-teman yang sudah menargetkan Ramadan 1 bulan itu hatam 3 kali, 4 kali, 5 kali, berarti 1 harinya harus sekian juz. Teman-teman bisa menghitung sendiri. Jadi kalau kemarin-kemarin Ramadan tahun-tahun kemarin kita rasa
lalai, kita rasa lengah, masih ada kesempatan teman-teman semua pada tahun ini. Mulai dari sekarang Sya'ban ini mulai teman-teman mulai buat target. Saya mau khatamnya berapa kali? Karena bulan Ramadan kan bulan membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an. Jadi banyak membaca Al-Qur'an teman-teman semua. Ya di lain waktu, di waktu yang lain teman-teman merojaah, menghafal silakan, tapi banyak membaca Al-Qur'an. Sama seperti bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan para pembaca Al-Qur'an. Kurangi kegiatan-kegiatan yang nggak perlu, nongkrong-nongkrong yang nggak perlu, kumpul-kumpul yang nggak perlu, bisa saja kita nggak ketemu lagi Ramadan, teman-teman semua. Jadi kita balas semua kelalaian kita di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini kita bertekad nggak mau lebih sungguh-sungguh lagi bersama Quran. Dan dimulainya dari Sya'ban, dari sekarang. Sekarang nih, mulai hari ini. Yang belum dengan Quran setiap hari, mulai hari ini. Teman-teman baca, teman-teman targetkan, yang mungkin belum satu hari satu juz, teman-teman targetkan hari ini kita baca satu hari satu juz dan hari-hari berikutnya untuk menyambut Ramadan insya Allah. Atau kalau nggak bisa satu hari satu juz, satu hari setengah juz. Intinya Ramadan menjadi lebih banyak lagi baca Qurannya. Dilatih lisannya teman-teman semua supaya lebih lancar, lebih fasih, lebih luas lisannya. Kalau terbata-bata berarti nggak apa-apa dapat pahala dari Allah 2 pahala. Namun akan menjadi lebih fasih kalau teman-teman terus membacanya. Uma pernah mendapatkan nasihat dari seorang syekh. Uma tanya, nasihati saya bagaimana saya berinteraksi dengan Quran. Beliau nggak jawab banyak-banyak. Beliau cuma mengatakan banyak membacanya. Termasuk juga banyak murojaahnya gitu ya. Banyak berinteraksi dengannya. Semakin banyak engkau berinteraksi dengannya, maka semakin fasih lidahmu dalam mengucapkan ayat-ayatnya. Ketiga, amalan apa saja yang teman-teman bisa lakukan di bulan Sya'ban ini? Tentu saja selain puasa yang dikhususkan tadi ya, puasa-puasa sunnah maksudnya, baca Quran. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja secara garis besar adalah amalan-amalan soleh. Seluruh amalan soleh disunahkan dikerjakan setiap waktu. Kalau kita lihat para ulama teman-teman semua terdahulu, mereka membiasakan amalan-amalan soleh semenjak datangnya bulan Sya'ban. Jadi mereka terlatih betul untuk lari gitu ya. Kalau mobil nih, nggak dipanasin tiba-tiba langsung ngegas rusak kan teman-teman semua, sama seperti diri kita tiba-tiba bulan Ramadan langsung ngegas ya rusak, harus ada persiapan. Maka Sya'ban ini Rojab sebenarnya, mulai Rojab kemudian Sya'ban adalah bulan-bulan persiapan. Ada satu perkataan yang sangat terkenal yang suka teman-teman dengar, bulan Rojab itu bulan menanam. Menanam. Nah, sekarang nih sebenarnya udah nanam kemarin nih, tinggal menyirami sebenarnya. Menyirami biar tambah subur gitu ya. Dan Ramadan justru adalah bulan memanen. Bukan Ramadan yang baru menanam. Ramadan itu memanen tanaman, memanen dari hasil-hasil yang kita kerjakan dari bulan Rajab. Ya, seorang ulama berkata, perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin, bulan Sya'ban itu seperti awan yang membawa hujan, dan bulan Ramadan adalah hujannya. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia bisa memanen hasilnya di bulan Ramadan? Itu. Makanya Rasul ingatkan, bulan itu di mana bulan Sya'ban maksudnya manusia ini banyak sekali lalai, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Lalai dia. Baik, teman-teman semua, amal-amal soleh apa saja sih yang bisa kita lakukan semuanya? Tidak hanya ibadah wajib pasti, tapi memperbanyak ibadah sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, kemudian qiyamul lail gitu ya. Qiyamul lail cukup dengan 2 rakaat misalnya kalau teman-teman ngerasa begitu berat nggak apa-apa, yang penting teman-teman bangun untuk 2 rakaat. Kemudian kalau teman-teman yang haid sekalipun teman-teman bisa menghidupkan malam dengan banyak berzikir kepada Allah, beristighfar dan sebagainya. Kata Rasulullah apa? Kerjakan salat-salat sunnah di rumah kalian, karena sebaik-baik salat seseorang adalah salat yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Jadi teman-teman salat sunnah perbanyak, salat apalagi witir misalnya, salat tahajud dan sebagainya ya. Teman-teman baca zikir, memperbanyak sedekah. Teman-teman rencanakan amal-amal soleh dari sekarang. Kalau mau sedekah, sedekahnya gimana ya? Kalau mau ngasih makanan orang-orang terbuka puasa gimana ya? Dari sekarang teman-teman merencanakan amal soleh teman-teman semua. Saya nggak punya uang nih, tapi saya punya tenaga. Oke, atau saya punya ilmu. Saya mau ngajarin gratis deh untuk orang-orang kampung sekitar misalnya. Apapun itulah, harus ada kontribusi kebaikan yang teman-teman lakukan dalam kehidupan ini. Kehidupan ini nggak melulu soal diri sendiri. Kehidupan ini juga adalah masalah kontribusi ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kehidupan ini juga adalah masalah kita berbuat baik untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Jadi tiap orang di sini yang bergabung di
Zoom kali ini, harus punya project kebaikannya sendiri-sendiri atau masing-masing atau bersama dengan teman-teman lainnya, silahkan. Tapi kita harus punya project kebaikan dalam kehidupan kita. Project membantu orang dalam kehidupan kita. Terserah mau lewat harta kayak tenaga kayak mau lewat keilmuan kita kayak, tapi ada hari di mana kita mengabdikan diri atau waktu di mana kita mengabdikan diri untuk bermanfaat bagi orang lain dengan berbagai macam hal yang kita punya pada diri kita, gitu ya. Kemudian yang keempat, apa saja amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban? Yang keempat adalah menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan. Perbuatan syirik insya Allah ya, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah jauh dari perbuatan syirik, mudah-mudahan ya teman-teman semua. Dan juga menghindari permusuhan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu dikatakan teman-teman semua, sesungguhnya Allah ya muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluk kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang masih memiliki permusuhan dengan saudaranya. Allah nggak suka orang-orang yang masih bermusuhan, masih bertengkar, masih saling membenci. Untuk apa teman-teman semua? Ya, jadi kata Rasulullah, Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban walaupun dikatakan ini eh, hadis dhaif ya kalau mau tidak salah, tapi nggak kenapa-napa, ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluk kecuali mereka yang musyrik dan mereka yang bermusuhan. Sudah mau dekat Ramadan, kenapa masih bermusuhan? Sudah dekat Ramadan, mengapa masih mengolok-olok, mengejek-ejek, mengapa sih menghina satu sama lain gitu ya? Nggak perlu teman-teman semua. Kita bukan orang yang seperti itu. Jadi kita nggak mau memiliki permusuhan yang kuat ya kepada saudara-saudara kita lainnya. Kita mau hati kita bersih suci sehingga bisa masuk Ramadan dengan hati yang bersih dan suci juga. Kelima teman-teman semua, ini juga penting. Ternyata Rasulullah SAW ingatkan ada larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban, juga larangan berpuasa 2 hari menjelang Ramadan. Apa maksudnya? Kepada siapa yang ditujukan? Kata Rasulullah, jika memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan berpuasa. Maksudnya apa? Larangan hadis ini itu berkaitan dengan orang yang baru mulai puasa di pertengahan Sya'ban. Atau bagi orang yang kalau dia puasa sebenarnya dia lemah, jadi jangan dipaksakan. Tapi kalau ada seseorang yang sudah terbiasa melakukan puasa, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud misalnya, dia sudah terbiasa melakukan itu, maka nggak apa-apa dia melaksanakan puasa di sepanjang waktu Sya'ban. Afdol, lebih baik dianjurkan puasa itu di awal Sya'ban. Di awal Sya'ban. Tapi hati-hati juga, ada sebuah hadis yang mengatakan, jangan sekali-kali, kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa. Ya, maka silakan berpuasa pada hari itu. Jadi jangan, kita nggak pernah puasa sama sekali, tiba-tiba puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi kalau kita udah terbiasa, udah puasa dari awal Sya'ban atau dari sebelum-sebelumnya udah berpuasa, ya nggak apa-apa. Dilanjutkan puasa-puasa sunnah tersebut. Begitu ya teman-teman semua. Jadi yang kelima yang kita lakukan di bulan Sya'ban, larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk baru tengah bulan Sya'ban baru mulai, baru 2 hari sebelum Ramadan baru mulai. Alangkah baiknya kalau dari hari-hari sebelumnya. Ya, dan kalau engkau lemah, tak berdaya, ya tak perlu untuk berpuasa sunnah ini. Puasa wajib aja kalau engkau lemah, boleh kok rukhsah, ada keringanan untuk kita bisa mengganti di kesempatan yang lainnya. Keenam, teman-teman semua, atau berfidyah ya. Keenam, teman-teman semua, apa yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban? Qadha puasa Ramadan. Ingat-ingat kemarin puasa tahun lalu, yang perempuan-perempuan ini, bolongnya berapa? Harusnya memang tentu lebih baik, lebih cepat, lebih baik untuk teman-teman ganti. Tapi di bulan Sya'ban teman-teman ganti. Kalau sampai hari ini belum diganti, belum dikodok puasanya, inilah waktu untuk mengganti puasa. Ya teman-teman semua. Ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang masih punya hutang puasa Ramadan di tahun sebelumnya untuk membayarnya, menggantinya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ya, nggak boleh kita mengakhirkan sampai akhir Sya'ban gitu, kecuali darurat banget gitu. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan suatu ketika aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadanya selain bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah
hajat kepada istrinya tersebut, sehingga yang bisa dilakukan oleh Siti Aisyah adalah di bulan Sya'ban gitu ya. Sehingga beliau mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Dan yang ketujuh, terakhir teman-teman semua, apa yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban ini melatih diri untuk menyambut bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini bulan latihan, bulan latihan. Tapi insya Allah ya, teman-teman yang ada di pesantren sudah terbiasa dengan puasa sunnah, sudah terbiasa dengan Quran, tinggal dilanjutkan saja Masya Allah, karena kalian berada di lingkungan yang kondusif. Semua orang melakukan itu, jadi nggak sulit untuk melakukannya. Untuk teman-teman yang di luar, apalagi yang mungkin lingkungannya nggak mendukung gitu ya, maka berbeda lah. Jadilah orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh mempersiapkan di bulan Ramadan. Jadi kita nggak berat ketika menjalankannya karena kita sudah terbiasa berlatih sebelum Ramadan. Seseorang yang terbiasa puasa di bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan kelezatan puasa di bulan Ramadan. Teman-teman semua, yang ingin Uma sampaikan pada kesempatan kali ini adalah banyak orang yang masih bermain-main, masih sibuk dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, sehingga dia lupa untuk menggunakan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Pesan Uma yang terakhir sebelum kita tutup pada hari ini adalah dari sekarang buat target ibadah teman-teman semua di bulan suci Ramadan. Target ibadah itu meliputi, ini kebiasaan Uma dari SMA sama teman-teman dulu ya. Teman-teman bisa buat secara tertulis target ibadah di bulan suci Ramadan. Misalnya target pertama target sholat sunnah. Teman-teman buat target lah bersama dengan kelompoknya itu. Mau sholat qobliyah ba'diyahnya setiap saat misalnya, atau sholat duhanya berapa rakaat dalam satu hari itu ya, atau sholat kalau tarawih, kalau bisa jangan bolong tentunya ya, selain karena haid. Kemudian sholat sunnah, itu target ibadah pertama, sholat sunnahnya mau seperti apa dalam satu hari. Kedua, teman-teman buat target berapa juz, berapa kali khatam dalam satu bulan. Teman-teman kemudian rinci kalau mau 5 kali khatam, mau 7 kali khatam, berarti sehari mesti berapa baca juz Quran, gitu ya. Jadi target khatam Quran mau berapa kali. Khatam Quran 1 kali 1 bulan itu biasa. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak masuk bulan suci Ramadan, teman-teman semua. Harus lebih baik daripada itu. Kalau hari-hari biasanya 1 bulan 1 kali khatam, bulan Ramadan harus lebih daripada itu. Bayangkan kita nggak punya waktu ya. Berarti untuk banyak ngomong, banyak ngumpul-ngumpul, banyak pergi ke sana kemari, nggak ada waktu. Teman-teman juga harus berhitung nih, ntar menjelang-jelang Lebaran mulai sibuk lah, buat kue kayak apa kayak. Nah itu kan agak mengganggu kita dalam baca Quran ya. Jadi teman-teman rancang betul-betul di awal-awal tuh biasanya kita masih terus bersemangat, mungkin di awal-awal lebih banyak lagi baca Qurannya dibandingkan ntar di hari-hari akhir mungkin udah mulai sibuk yang perempuan-perempuan bikin kue dan sebagainya, agak berkurang waktu kita. Jadi pastikan target ibadah dalam Quran, mau berapa kali hatam dalam sebulan. 3, teman-teman buat target ibadah sodakohnya mau seperti apa. Misalnya setiap hari saya akan membagikan 20 misalnya ya, 20 kantong kecil kurma gitu ya, atau 50, terserahlah teman-teman semua. Yang setiap hari saya mau bersedekah. Ingat bulan Ramadan itu syahrul jud ya, syahrul kedermawanan, bulan kedermawanan. Teman-teman rancang dari sekarang, buat nih gimana caranya supaya saya bisa sedekah. Apalah, misalnya saya mau ngasih 1 dus air mineral ya, atau air gelas mineral ke masjid 1 dus gitu, setiap hari 1 dus misalnya. Atau apapun itu teman-teman semua. Jadi harus ada target dalam hal sedekah yang teman-teman bisa lakukan setiap hari misalnya. Ya, itu juga yang teman-teman bisa buat targetnya. Begitu ya teman-teman semua, dan jangan lupa target tarawih nggak boleh bolong ya, baik tarawih dilakukan berjamaah maupun sendirian, tarawih nggak boleh bolong sama sekali. Termasuk selain tarawih juga tahajud di dalamnya, jangan sampai kita bolong. Jadi target itu berbeda-beda di setiap orang, tapi kita mau buat dari sekarang, kita susun betul-betul dari sekarang supaya kita bisa mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya teman-teman semua, semangat dalam menjalankan hari-hari di bulan Sya'ban ini. Kita review sedikit beberapa amalan yang tadi sudah Uma sampaikan adalah memperbanyak puasa, sebagaimana Rasul paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban.
kemudian memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena bulan Sya'ban ini dikatakan bulannya para qurra, bulannya para pembaca Quran, kemudian memperbanyak dalam mengerjakan amal-amal solih, karena dikatakan bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman, bulan Ramadan bulan memanen tanaman, kemudian juga yang keempat, menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan. Di Al-Quran itu nggak ada kita meminta maaf, tapi kita memberi maaf. Memberi maaf, teman-teman semua. Ya, jadi pastikan di bulan Sya'ban ini nggak ada lagi yang namanya permusuhan, itu nggak ada lagi. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang menyuruh kita untuk memberi maaf. Beberapa di antaranya di surah An-Nur 22 misalnya. Ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu, ya, kata Allah, hendaklah kamu memaafkan, hendaklah kamu berlapang dada, ya kan? Kemudian dalam surah Ali Imran 133 juga Allah Subhanahu wa taala sampai 134 ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan salah satu ciri orang bertakwa adalah apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satunya adalah orang-orang yang selain berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, mereka juga menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu Ali Imran 134 ya, teman-teman semua. Kemudian Masya Allah ya, juga kita lihat misalnya dalam surah Al-Furqan ayat ke-63, itu juga berisi perintah hamba-hamba Allah yang berbuat baik kepada orang lain ketika ada orang lain yang menyakitinya, ya, dengan kalimat qaulus salama. Kalau ada orang-orang yang jahat ganggu kita, nggak usah kita membalasnya dan akibatnya akan jadi permusuhan, melainkan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, qaulus salama, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Atau dalam surah Al-A'raf 199, apa kata Allah? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, kata Allah. Suruhlah orang-orang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ayat-ayat Quran itu menyuruh kita, ya Allah, teman-teman semua, untuk kita memberi maaf. Untuk kita memberi maaf. Dalam surah Asy-Syura ayat 40, apa kata Allah? Barang siapa yang memberi maaf dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi banyak ayat-ayat beredar, teman-teman semua, yang membuat kita pada akhirnya paham bahwa bulan Sya'ban ini tidak hanya sekedar berbagai macam ibadah, tapi juga menghentikan berbagai macam permusuhan. Kita mau jadi orang yang memberi maaf. Sebelum dia minta maaf, kita sudah memberikan maaf kepadanya. Maka insya Allah dengan cara seperti itulah Allah mengampuni kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Selamat menjalankan kegiatan pada hari ini, teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.